Halo semuanya, kami dari SMA Katolik Sinlui 1 Surabaya yang beranggotakan Grace Setia Putri, Cheryl Tiffany, dan Kathleen Angelin akan mempresentasikan ide bisnis kami yaitu Customer Virtual Delivery. Pada tahun 2019, coronavirus disease ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok dan dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Virus COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan seperti flu hingga infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui droplet, kontak fisik, dan permukaan yang terkontaminasi. Berdasarkan data dari WHO, Indonesia berada di posisi kedua setelah Brunei Darussalam dalam mencapai 50 kasus pertama COVID-19. Hal ini disusul dengan berita-berita penyebaran COVID-19 yang semakin memburuk, mulai dari pelaksanaan semi-lockdown atau partial lockdown di beberapa kota seperti Bali, Tegal, Maluku, Papua, dan Solo, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah-wilayah tempat penyebaran yang paling banyak. Usaha-usaha pemerintah ini dilakukan untuk menekan angka penularan COVID-19. Situasi pandemi COVID yang sangat mencekam menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam perekonomian dan gaya hidup. Virus COVID-19 yang telah merajalela menyebabkan banyak orang berdiam diri di rumah dan mengerjakan segala sesuatu dari rumah. Orang-orang menghindari kontak fisik dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Namun, dalam situasi seperti ini, kebutuhan makanan dan minuman tetap harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup. Sekarang, masyarakat cenderung memilih untuk membeli makanan dan minuman secara online. Masyarakat juga tentu menginginkan kualitas kebersihan dan keamanan pengantaran yang tetap terjaga. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat layanan CV Delivery yang akan memenuhi kepuasan pelanggan. Situasi pandemi yang sangat mencekam menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam perekonomian dan gaya hidup. Virus COVID-19 yang telah merajalela menyebabkan banyak orang berdiam diri di rumah dan mengerjakan segala sesuatu dari rumah. Orang-orang menghindari kontak fisik dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Namun dalam situasi saat ini, kebutuhan makanan dan minuman tetap harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup. Sekarang, masyarakat cenderung memilih untuk membeli makanan dan minuman secara online. Masyarakat juga tentu menginginkan kualitas kebersihan dan keamanan pengantaran yang tetap terjaga. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat layanan CV Delivery yang akan memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerjanya. Pertama-tama, pembeli mendownload aplikasi di handphone mereka, lalu membuka aplikasi CV Delivery. Di dalam aplikasi yang telah dibuka pembeli, akan ditampilkan secara otomatis restoran yang berada 5 km dari lokasinya. 5 km ini merupakan jangkauan maksimum dari drone. Lalu, pembeli akan memilih restoran yang diinginkan dan memasukkan ke keranjang makanan atau minuman yang ingin dipesan. Setelah selesai memilih, pembeli akan dialihkan ke halaman konfirmasi pesanan dan menentukan cara pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, pesanan akan segera diproses oleh restoran dan dijemput oleh drone. Pesanan akan diangkut drone dengan wadah silikon, lalu diantarkan ke rumah pembeli. Yang terakhir, pembeli akan mengambil pesanan dari drone. Layanan ini kami tujukan ke semua orang tanpa batas umur dan gender tertentu, terutama mereka yang ingin membeli makanan dan minuman secara mudah dan praktis tanpa harus keluar rumah dan hanya menggunakan aplikasi untuk memesan menu yang diinginkan. Layanan CV Delivery memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah menjamin kehigienisan. Layanan kami mengutamakan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Oleh karena itu, CV Delivery sangat menjamin kehigienisan makanan dan minuman yang dipesan. CV Delivery menjamin tidak akan terjadi kontak fisik antara pelanggan dengan pekerja kami, karena pengantaran akan diantarkan melalui drone. Makanan dan minuman yang dipesan akan diantarkan ke tempat tujuan menggunakan wadah silikon tertutup yang dijamin tidak akan bisa dibuka oleh siapapun selama perjalanan pengantaran menuju rumah pelanggan. Kelebihan layanan kami yang kedua adalah menyediakan sumber daya manusia ahli. Layanan CV Drone juga menjamin sumber daya manusia yang berkualitas dengan memberikan pelatihan gratis oleh ahli dengan janji kerja bagi mereka yang mau bekerja sebagai pengemudi drone nantinya. Secara tidak langsung, pelatihan yang kami sediakan tentunya juga akan sangat bermanfaat bagi pekerja, karena pelatihan yang kami berikan ini memperkenalkan teknologi yang sangat penting dan berguna bagi kehidupan manusia yang lebih praktis, efektif, dan efisien. Kemudian yang ketiga, ramah lingkungan. Karena tidak menggunakan bahan bakar seperti mobil ataupun motor, layanan kami dapat dibilang sangat ramah lingkungan, karena tidak mengeluarkan asap kendaraan yang dapat mencemari lingkungan. Berlanjut ke yang keempat, yaitu mengurangi kemacetan. Salah satu alasan kami memilih drone sebagai sarana kami adalah karena caranya bekerja, yaitu dengan terbang di udara. Melihat kemacetan di Indonesia yang tidak habis-habisnya, kami tentu prihatin. Dengan digunakannya drone di masa yang akan datang ini, kemacetan tentu akan berkurang secara perlahan. Kemudian kelebihan yang terakhir dan yang sangat diinginkan oleh pelanggan, yaitu layanan kami dapat menjamin sampainya makanan atau minuman yang dipesan dengan lebih cepat. Seperti yang dikatakan sebelumnya, karena bekerja dengan cara terbang, drone tentu dapat menghindari kemacetan, di mana hal ini tentunya berdampak pula dengan kecepatan pengantaran. Tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Layanan kami juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama adalah jarak tempuh yang terbatas.
Drone yang kami sediakan hanya mampu berjalan sejauh 5 km dan jika dihitung waktu terbangnya hanya sekitar 28 menit. Hal ini tidak dapat dihindari. Namun, kami berusaha untuk mengatasi hal ini dengan merekrut pekerja dari beberapa wilayah yang berbeda dan tidak memusatkan drone hanya di satu tempat, melainkan di rumah tiap-tiap pekerja. Di samping itu, baterai yang digunakan oleh drone memiliki daya tahan yang terbatas, sedangkan untuk mengisi daya satu baterai dibutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Namun, tidak perlu khawatir, kami akan menyediakan baterai dalam jumlah banyak sehingga dapat dipakai bergantian, menggantikan baterai yang dayanya habis dan perlu dicas. Kelemahan kami yang berikutnya adalah kerusakan akibat ketidakahlian pengendali. Kesalahan dan kecerobohan adalah hal yang lumrah. Semua manusia dapat melakukannya. Beberapa kerusakan pada drone juga tidak dapat dihindari, karena drone merupakan barang yang tercantum cukup mudah rusak jika tidak dirawat dengan benar dan baik. Oleh karena itu, kami akan berusaha untuk menghindari hal ini dengan selalu mengingatkan pekerja terhadap hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan akan memberikan denda pada pengendali jika ada kerusakan atau kecacatan yang disebabkan oleh kelalaian sendiri. Kelemahan kami yang terakhir adalah tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan drone dan karena pelatihan yang diberikan terhadap sumber daya manusia tidak sebentar, hal ini tentu menghalangi perusahaan untuk berkembang secara cepat. Selanjutnya, mari kita bicara tentang peluang yang dimiliki oleh layanan kami. CV Delivery ini merupakan layanan yang lebih efisien daripada layanan pesan antar lainnya. Mengapa bisa demikian? Karena operational cost yang rendah, di mana tidak memerlukan biaya untuk bahan bakar. Dengan operational cost yang rendah, kami bisa menyediakan layanan lebih murah untuk menyaingi aplikasi layanan lain yang sudah ada. Itu semua diterjemahkan dengan cost efisiensi. Dengan ini, layanan dapat disediakan dengan lebih murah, kompetitif, dan kreatif. Di samping peluang, ada juga ancaman. Yang pertama adalah peretasan. Di tengah majunya era teknologi, semua hal tampak mungkin dan tidak mustahil. Karena itu, kami juga tidak dapat menghindari kemungkinan bahwa drone yang kami miliki diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, kami dapat mengatasi dan mencegah hal ini dengan memasang antivirus yang terpercaya pada drone dan mengecek keamanannya secara berkala. Kemudian yang kedua adalah kerusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di luar seluruh pengawasan kami, beberapa kerusakan juga dapat terjadi, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah ancaman yang paling mengkhawatirkan bagi kami dan tim CV Delivery. Masuk ke ancaman yang terakhir, yaitu pencurian. Karena memiliki harga yang terbilang tidak murah dan tidak semudah itu untuk dibeli, drone dapat dijadikan sasaran pencurian bagi mereka yang usil dan tentunya tidak bertanggung jawab. Bagaimana sih strategi promosi produk kami? Langkah awal yang akan kami lakukan adalah memperkenalkan layanan CV Delivery melalui berbagai sosial media, seperti Instagram, Line, WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Kami akan menumbuhkan rasa ketertarikan publik dengan mulai menyebarluaskan cuplikan-cuplikan tentang layanan ini 2 bulan sebelum diresmikan. Dengan begitu, layanan ini akan mendapat perhatian publik dan sangat dinantikan. Penyebarluasan akan berupa poster dan pesan singkat. Peresmian layanan ini akan diadakan bersamaan dengan pembagian voucher secara besar-besaran. Hal ini dapat menarik orang banyak untuk segera menggunakan layanan ini. Kami juga akan memberikan kesan pertama yang baik agar pelanggan mau menggunakan layanan kami kembali. Mereka yang tertarik tentu akan menyebarluaskan dan membantu mempromosikan layanan baru kami ini ke kenalan mereka, seperti teman dan keluarga, sehingga ketika kepercayaan publik sudah didapatkan, layanan kami akan semakin dikenal dan pengguna baru terus bertambah. Orang-orang yang telah membantu dalam publikasi akan kami berikan keuntungan berupa 2 buah voucher potongan harga sebesar 10% untuk semua pesanan dengan maksimal potongan sebesar Rp20.000. Dengan tujuan agar kami, sebagai penyedia layanan, dan dengan pengguna layanan dapat saling menguntungkan. Untuk menyukseskan layanan CV Delivery ini tentu membutuhkan biaya yang cukup besar, ditambah dengan harga drone yang terhitung tidak murah. Untuk itu, di awal masa promosi kami akan memulai dengan harga yang cukup terjangkau dan bermitra dengan beberapa restoran untuk memberikan promo reguler untuk pengguna. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan mencoba menggunakan layanan CV Delivery. Lalu, bagaimana strategi distribusi kami? Strategi distribusi layanan kami merupakan sistem distribusi langsung yang menghubungkan produsen dengan konsumen melalui aplikasi. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi distributor untuk menggunakan layanan ini. Aplikasi yang digunakan untuk memesan layanan kami juga menyediakan proses pembayaran yang mudah. Pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti melalui transfer bank dan e-wallet yang hanya dapat berlaku untuk pembelian di dalam aplikasi ini. E-wallet ini dapat diisi ulang melalui transfer bank, counter Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan scan code QR di Circle K.
Tujuan dari adanya sistem pembayaran ini adalah meminimalkan kontak langsung yang mungkin terjadi demi menjaga kehigienisan pelayanan. Di samping itu, untuk mengembangkan perusahaan, kami akan mencari beberapa usaha kuliner untuk diajak bekerja sama dalam membangun layanan ini, dengan memperbolehkan restorannya dimuat dalam aplikasi layanan kami. Tahap selanjutnya, kami akan memperluas jangkauan kerjasama dengan usaha-usaha kuliner yang ada agar dapat menambah pilihan pengguna. Hal ini dapat menambah keuntungan kami sehingga dapat menyediakan drone dalam jumlah yang lebih banyak dan menyebarluaskan tenaga kerja untuk mengendalikan drone. Dengan penambahan ini, cakupan area pengantaran akan meluas. Sekarang saya akan menjelaskan strategi penetapan harga. Untuk mendapat keuntungan, kami akan menaikkan harga asli makanan atau minuman dari usaha kuliner sebanyak 10%, di mana 10% dari harga asli ini akan menjadi pemasukan bagi perusahaan kami. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin dikenalnya jasa layanan kami, perusahaan akan menaikkan pendapatan dari 10% menjadi 13%. Perusahaan kami menggunakan sistem komisi sehingga tidak ada gaji per bulan yang diberikan kepada pekerja. Pekerja akan mendapatkan gaji sesuai dengan pesanan yang mereka dapatkan setiap harinya dan juga dari tips yang diberikan oleh pelanggan. Lalu, bagaimana dengan strategi produk kami? Produk kami ini berupa jasa pengantaran makanan dan minuman dengan drone yang dapat dipesan melalui aplikasi pada handphone. Dalam aplikasi tersebut, pengguna yang telah mengunduh dapat memilih beberapa restoran yang dapat dijangkau dan melihat menu secara lengkap. Menu akan ditampilkan dengan gambar dan dilengkapi deskripsi makanan dan minuman tersebut. Setelah memilih, pengguna akan diarahkan ke halaman ringkasan pesanan yang memuat harga total yang harus dibayarkan. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih berbagai voucher yang telah disediakan atau dibeli sebelumnya. Untuk menarik perhatian pelanggan, kami akan menyediakan beberapa paket yang hanya bisa didapatkan oleh pelanggan jika membeli makanan atau minuman melalui layanan kami. Contoh paket yang kami sediakan adalah berupa bundling makanan atau minuman yang dapat dibeli dengan voucher diskon hingga 40% yang dapat digunakan pada saat transaksi berikutnya. Paket lainnya yang kami tawarkan adalah bundling voucher yang merupakan potongan harga atau gratis menu pilihan dari beberapa restoran mitra kami yang dapat dibeli sesuai dengan kebutuhan. Semua transaksi dan voucher hanya berlaku di aplikasi layanan CV Delivery. Rancangan anggaran kami terdiri dari dua, yaitu rancangan anggaran pengeluaran dan rancangan anggaran pemasukan. Untuk rancangan anggaran pengeluaran, terdiri dari drone, wadah silikon, dan juga sumber daya manusia. Untuk drone, kami menyediakan 75 unit dengan harga Rp1.900.000 per unitnya, sehingga pengeluaran untuk drone adalah Rp142.500.000. Wadah silikon dengan ukuran 30 x 18 x 20 cm dengan berat 200 gram memerlukan Rp52.000, sehingga total pengeluaran untuk wadah silikon adalah Rp3.900.000. Untuk sumber daya manusia akan diupah berdasarkan jarak tiap orderan dan poin yang dikumpulkan. Upah tarif per kilometer setiap orderan adalah Rp1.500 dan upah tarif per poin yang didapatkan oleh pekerja setiap orderan adalah 5 kali Rp1.000 sama dengan Rp5.000. Target pesanan dalam satu hari adalah 4 pesanan. Sehingga perkiraan pengeluaran untuk satu orang sumber daya manusia per bulannya adalah Rp988.000. Jadi, total pengeluaran untuk sumber daya manusia selama 1 bulan adalah Rp74.850.000. Selanjutnya ada rancangan anggaran pemasukan. Pemasukan yang kami dapatkan didapat dari makanan dan minuman. Harga jual akan dinaikkan 10% dari harga asli restoran. Misalnya, harga aslinya adalah Rp30.000, akan kami jual sebesar Rp33.000. Jadi, keuntungan yang didapat adalah Rp3.000. Perkiraan pendapatan per hari adalah Rp3.000 dikali 75 dikali 4, sama dengan Rp900.000. Sehingga perkiraan pendapatan per bulan adalah Rp23.400.000. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan terima kasih telah mendengarkan.